Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ciri struktur bakteri dan peran bakteri dalam kehidupan. Masih ingat struktur bakteri dan peran bakteri bagi kehidupan apa saja? Yuk kita buka kembali catatannya. Bagian tubuh bakteri pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding sel, protoplasma. Di dalam protoplasma terdapat membran sel, mesosom, lisosom, DNA, dan endospora. Dan bagian yang terdapat di luar dinding sel, seperti kapsul, flagel, dan pilus. Di antara bagian-bagian tersebut, ada yang selalu ada pada sel bakteri, yaitu membran sel, ribosom, dan DNA. Bagian-bagian ini disebut sebagai invarian. Sedangkan bagian-bagian yang tidak selalu ada pada setiap sel bakteri, misalnya dinding sel, flagel, pilus, dan kapsul. Dan diingat pula peran bakteri dalam kehidupan, bakteri tidak hanya selalu berperan negatif. Akan tetapi, bakteri juga berperan positif bagi makhluk hidup. Seperti bakteri Lactobacillus burgericus dan Streptococcus thermophilus, membantu dalam proses pembuatan keju. Selanjutnya, nata de coco. Nata de coco merupakan produk dari air kelapa yang difermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter pseudomonas. Lalu, bakteri juga mampu menguraikan logam dari bijinya. Bakteri tersebut adalah Thiobacillus ferrooxidans dan Thiobacillus oxidans. Dan masih banyak lagi peran bakteri lainnya bagi kehidupan. Lalu bakteri yang merugikan bagi kehidupan antara lain, bakteri menyebabkan penyakit tifus. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhosa. Penyakit yang kedua yaitu influenza. Penyakit ini disebabkan oleh Haemophilus influenza. Penyakit yang ketiga yaitu kolera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio coma dan Vibrio cholerae. Selain penyakit-penyakit tersebut, masih banyak kerugian-kerugian lain yang disebabkan oleh bakteri. Untuk materi tentang bakteri yang lain, silakan dibuka buku catatannya ya. Dan diingat kembali materi-materi lainnya. Hari ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah saya upload di Classroom. Coba kalian kerjakan semaksimal mungkin dan dikerjakan sendiri-sendiri berdasarkan kemampuan kalian ya. Hasil dari pekerjaan kalian sebagai tolak ukur seberapa paham kalian dengan materi Monera yang telah kita pelajari. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan sungguh-sungguh dan teliti. Selamat belajar dan semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.